Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, musibah, penyakit, virus dan lain sebagainya, sehingga kita semua masih bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Salawat teriring salam mudah-mudahan akan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat-sahabat dan kepada seluruh pengikutnya setia sampai akhir zaman nanti. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian menjelang Ramadan, ya, karena besok lusa kita sudah memasuki bulan Ramadan, dan ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga pengajian online. Mudah-mudahan kiranya apa yang saya sampaikan, ya, akan memberikan manfaat khususnya untuk mempersiapkan kita lahir dan batin menghadapi puasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema mengisi Ramadan dengan menjaga lisan. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, fitnahnya setiap orang itu punya fitnah yang berbeda-beda. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian, ya. Ujian yang paling berat yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda-beda. Umumnya laki-laki itu fitnahnya adalah mata, ya, mata terhadap lawan jenis, ya. Jadi laki-laki itu paling berat menjaga anggota badannya yang disebut dengan mata, kedua matanya. Perempuan itu paling berat menjaga lisan. Nah, ini bukan perkataan saya tapi perkataan para ulama. Jadi secara khusus perempuan itu punya fitnah pada lisannya. Nah, khususnya lagi pada bulan Ramadan ini, ketika bulan Ramadan itu kan beda, ya, suasananya dengan waktu-waktu yang lain atau bulan yang lain. Kalau waktu-waktu yang lain kita mungkin banyak ceria karena suasana fisik kita dalam kondisi kuat, sehat, kenyang, tidak haus dan sebagainya. Tapi ketika dalam suasana Ramadan itu mungkin kita dalam suasana lapar, haus, dahaga, lemes, ya, capek, ya. Nah, itu bisa lebih berat lagi, ya. Bisa-bisa kondisi seperti itu emosi kita naik, ya. Amarah disebabkan oleh pemicu-pemicu tadi, ya. Dan dalam kondisi amarah itulah biasanya kita gampang mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain. Nah, karena itulah secara khusus kita harus mengkaji untuk kehati-hatian kita nanti di bulan Ramadan agar puasa atau ibadah kita tidak menjadi sia-sia karena hangusnya pahala yang mestinya kita dapatkan di bulan yang penuh dengan keberkahan itu. Ibu-ibu yang saya hormati, secara umum sifat seorang muslim itu apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, dia menjauhkan diri atau membersihkan diri dari yang namanya al-lagwu. Al-lagwu itu adalah perkataan yang sia-sia. Kemudian ar-rafath. Ar-rafath itu adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang berbau seksual, ya, yang jorok. Kemudian as-sabbu, mencela, memaki, ya. Kemudian as-sahbu,
membentak, ya, membentak. Jadi meskipun kata-katanya biasa, tapi membentak, ya, itu juga termasuk kata-kata yang tercela. Itu adalah sesuatu yang mesti kita jauhi di bulan Ramadan. Jadi setiap muslim itu menjauhkan itu semua, ya. Karena di dalam satu hadis muttafaqun alaihi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi sifatnya orang beriman itu ada dua tadi dalam terkait dengan lisan. Kalau enggak berkata baik, maka dia diam. Jadi itu dua itu saja. Ya, kalau dia berkata-kata pasti yang keluar yang baik-baik. Kalau tidak mampu berkata baik, maka dia diam. Tidak ada yang ketiga. Ya, jadi sifat seorang muslim di dalam berkata-kata, ya, kalau enggak keluar kata-kata yang baik, maka dia diam. Kemudian juga Rasulullah SAW menambahkan di dalam satu hadis juga muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, "Man yatmanu limai baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin buatku, bisa menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya dan apa yang ada di antara dua kakinya atau dua pahanya, maka aku jamin baginya dia akan masuk surga. Jadi ini adalah jaminan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan mampu menjaga yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya itu adalah lisannya, mulutnya, dan kemudian apa yang ada di antara dua kakinya atau pahanya, itu adalah kemaluannya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, aku jamin dia akan mendapatkan surga kalau dia mampu menjaga dua anggota badan tadi. Itu artinya bahwa menjaga dua anggota badan tadi adalah sesuatu yang tidak ringan, sesuatu yang berat, yaitu lisan dan kemaluan. Ya. Jadi itu adalah merupakan perhatian, ya, dari Rasulullah SAW kepada kita semua. Kemudian beliau juga mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu atau seorang itu layak dikatakan sebagai muslim apabila umat Islam yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang itu layak dikatakan sebagai muslim apabila orang lain atau muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangan. Artinya kalau masih kita itu membuat orang lain terancam, baik itu dengan lisan kita atau anggota badan kita, maka kita belum layak dikatakan sebagai seorang muslim. Jadi itu artinya di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang muslim itu lisannya tidak pernah menyakiti orang lain, lisannya tidak mengganggu orang lain. Ya. Nah, salah satu sifat atau perkataan yang harus kita hindari adalah perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Ibu sekalian yang saya hormati, dan khususnya di bulan Ramadan, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini harus lebih hati-hati lagi, ya, karena kita dalam kondisi puasa. Ya. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah-ibadah yang menjanjikan pahala yang besar, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak dapat apa-apa, pahalanya hangus, kita tidak dapat ampunan. Disebabkan oleh apa?
disebabkan kita tidak mampu menjaga lisan kita di bulan Ramadan. Ya. Apalagi di bulan Ramadan itu adalah waktu di mana kita itu secara umum umat Islam itu dalam kondisi lapar, haus karena tidak makan dari pagi sampai maghrib. Orang yang lapar kemudian masih beraktivitas, masih mencari nafkah, masih melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, ya, itu berpotensi untuk emosi, marah. Dan orang yang marah dan emosi itu biasanya gampang mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menyinggung hati orang lain kita keluarkan di bulan Ramadan. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurbi, innama as-siyamu minal lagwi warrafath." Wa qala aidan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi puasa itu adalah menjaga diri dari perkataan sia-sia dan perkataan yang kotor atau berbau seksual. Dan beliau juga menambahkan di hadis lain, betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari puasanya, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, kemudian di hadis lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong dan melakukannya, dan kejahilan, kebodohan, maka Allah tidak butuh terhadap perbuatannya atau puasanya yang meninggalkan makan dan minumnya. Jadi qaulaz zur di sini dikatakan barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur. Qaulaz zur itu kata para ulama adalah perkataan yang batil. Ya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang batil, az-zur gitu. Ya, pada bulan Ramadan. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa kata Rasulullah SAW, Allah tidak butuh terhadap puasanya meskipun dia sudah menahan diri dari makan dan minum. Apa qaulaz zur itu? Para ulama mengatakan kullu qaulin batil, setiap perkataan yang batil. Contohnya adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu, berbohong, wal ghibah, membicarakan keburukan orang, wan namimah, mengadu domba, wal qadh, melemparkan tuduhan palsu, wal buhtan, memfitnah orang, wasabbu, wasyatmu, mencela dan mengolok-olok atau memaki orang, wal la'nu, atau melaknat orang. Jadi termasuk qaulaz zur itu banyak ya. Qaulaz zur itu ya, kesaksian palsu. Kemudian ghibah, membicarakan orang lain. Nah, ini yang paling banyak dilakukan oleh kita ya. Ghibah ini ya, ghibah itu yang paling gampang kita lakukan di antara dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan ya. Kenapa? Karena ghibah itu kita melakukannya ketika orang yang kita bicarakan itu tidak ada di tempat, tidak ada di majelis itu. Kemudian yang kita ucapkan tentang orang itu memang benar adanya, jadi bukan sesuatu yang tidak benar. Itulah yang menyebabkan ghibah itu banyak dilakukan oleh kita. Kalau kita umpamanya menegur orang yang sedang membicarakan keburukan orang, orang itu biasanya mengatakan, memang benar kok adanya, apa yang saya katakan ini benar adanya, saya sendiri yang mendengarnya, saya sendiri yang melihatnya, dan dia di depan saya dia melakukan itu. Padahal di dalam Islam
kita itu berkewajiban menutup aib orang lain. Tidak boleh dibicarakan, tidak boleh disebarkan aib orang lain. Apa keburukan-keburukan apa saja yang dilakukan oleh orang, muslim yang lainnya itu punya kewajiban untuk menutup, tidak menyebarkannya kepada orang lain. Ini yang banyak tidak diketahui oleh saudara-saudara kita. Dan yang menyebarkan keburukan itulah, dialah yang disebut dengan orang yang melakukan ghibah. Orang yang membicarakan keburukan orang yang menurut sebagian ulama disebut sebagai dosa besar. Karena di dalam Al-Quran dikatakan sebagai dimisalkan atau diibaratkan sebagai orang yang makan daging bangkai saudaranya sendiri. Dan ghibah ini tidak hanya menjadi kebiasaan orang Indonesia, tapi acara-acara televisi yang paling tinggi ratingnya itu adalah acara ghibah. Yang disebut dengan infotainment itu adalah acara ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Makanya dulu ada fatwa dari para ulama NU itu mengharamkan infotainment karena isinya adalah tidak jauh dari ghibah dan fitnah. Kalau nggak fitnah ya ghibah di dalamnya. Itulah yang harus kita hindari, ya, membicarakan keburukan orang. Dan orang yang banyak membicarakan keburukan orang lain dan melontarkan kata-kata yang sia-sia itu biasanya adalah orang yang tidak sibuk melaksanakan atau melakukan amal-amal soleh. Apalagi di bulan Ramadan, tidak menyibukkan diri dengan baca Al-Quran, tidak menyibukkan diri dengan ibadah, tidak menyibukkan diri dengan zikir, membaca buku-buku, mengikuti majelis-majelis taklim, kajian-kajian keislaman dan sebagainya. Akhirnya waktunya banyak terbuang. Ketemulah sama orang yang punya hobi seperti itu yang tidak ngaji. Akhirnya orang yang ngaji itu juga jadi ikut-ikutan. Dan pendengarnya kata Rasulullah SAW itu sama, dapat dosa juga. Tidak hanya orang yang pelakunya, tapi juga pendengarnya. Karena pendengarnya itu disebut sebagai orang yang mendukung kebatilan. Karena ghibah itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada yang mendengarnya, mendengarkan dengan menikmati ghibah tadi. Jadi itulah bahaya-bahaya perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang buruk. Salah satunya adalah ghibah. Kemudian juga di sini as-sabbu wasyatmu, mencela dan memaki orang. Dia mempermalukan orang lain, ya, di depan umum, ya, memaki orang dan mempermalukan orang lain. Ini juga adalah merupakan ekspresi dari amarah seseorang terhadap orang lain. Termasuk juga di antara qaulaz zur, kata-kata yang buruk, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, wal a'malus shalihatu lahu maqsudani husulut thawab wan difa'ul iqab. Amal-amal yang baik itu tujuannya ada dua, ingin mendapatkan pahala dan ingin menjauhi siksa. Fa idza fa'alaha ma'al manhiyati wal ghibah wan namimah wal kullul haram wa ghairuhu fatahu thawab. Apabila ada orang yang melakukan amal salih seperti umpamanya berpuasa, tapi dia juga melakukan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti umpamanya membicarakan keburukan orang, mengadu domba, dan yang haram lainnya, maka pahalanya akan hangus. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi itu kata Ibnu Taimiyah, ya. Jadi ibu sekalian, kesimpulannya adalah seorang muslim itu harus mampu menjaga lisan kapan saja, di mana saja. Dan khusus di bulan Ramadan itu harus lebih ditingkatkan lagi.
ya. Karena di bulan Ramadan itu kita sedang melakukan amal-amal saleh. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita, pahala kita di bulan Ramadan, ampunan yang kita cita-citakan tidak kita dapatkan disebabkan oleh ketidakmampuan kita menjaga lisan. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, setelah kita bisa membersihkan diri kita dari bahaya lisan, ya, dari segala perbuatan buruk atau keburukan-keburukan yang dilakukan oleh lisan kita, selanjutnya kita hiasi lisan kita dengan kebaikan-kebaikan. Apa yang bisa menghiasi lisan kita dengan kebaikan-kebaikan? Salah diantaranya adalah membaca Al-Quran, zikir, nasihat, dan lain sebagainya. Jadi di bulan Ramadan kewajiban kita itu adalah menjaga lisan, dan setelah mampu menjaga lisan, menghiasi lisan. Ya, jadi seorang muslim itu ada namanya langkah-langkah untuk memperbaiki diri. Ada yang namanya at-takhalli. At-takhalli itu artinya adalah membersihkan keburukan. Kemudian yang kedua namanya adalah at-tahalli. Jadi setelah proses pembersihan itu berhasil, proses berikutnya adalah menghiasi. Jadi kalau kita punya kebun, ya, kalau pengen kita tanamin bunga-bunga, itu harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu dari tumbuh-tumbuhan hama-hama yang bisa mengganggu. Nah, begitu juga kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, lisan kita khususnya. Kalau kita ingin memperbaiki lisan kita, maka hindari, kita hapus, kita hilangkan perbuatan-perbuatan yang buruk yang disebabkan oleh lisan kita. Kemudian setelah itu kita hiasi. Dan yang bisa menghiasi kita salah satunya adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya baca Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembaca-pembacanya. Ya, ibu sekalian, jadi syafaat itu tidak hanya dari Nabi SAW. Kalau yang berasal dari Nabi SAW itu namanya syafaat kubro. Tapi ada juga syafaat-syafaat yang lain yang bisa menolong kita nanti di akhirat. Salah satu syafaat itu adalah syafaat dari Al-Quran. Itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul Quran, ya. Ashabul Quran. Quran itu salah satunya adalah cirinya adalah orang yang sering membaca Al-Quran. Nah, kemudian keutamaan membaca Al-Quran, ya, karena Al-Quran ini adalah merupakan kitab suci yang disebutkan sebagai al-muta'abbad bitilawatih. Membacanya adalah merupakan ibadah. Kenapa disebut sebagai ibadah? Karena setiap huruf dari yang kita baca itu akan menghasilkan pahala yang besar. Setiap huruf yang kita baca. Rasulullah SAW pernah bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran atau dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu mengandung 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca basmalah saja, basmalah itu berapa huruf? 19 huruf. Artinya kalau kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah mendapatkan 190 pahala. Apalagi kita baca Al-Fatihah, apalagi kita baca halaman-halaman berikutnya, akan tambah banyak lagi pahala-pahala yang akan kita dapatkan. Dan khususnya di bulan Ramadan, membaca Al-Quran itu harus lebih kita intensifkan. Karena itu para ulama itu biasanya di bulan Ramadan menjadikan waktu yang diisi dengan Al-Quran, ya. Seperti umpamanya Imam Asy-Syafi'i, beliau adalah ulama yang
sangat cinta terhadap Al-Quran. Makanya beliau bisa menghatamkan Al-Quran itu 2 kali dalam satu hari. Jadi sehari beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran. 1 bulan 60 kali khatam Al-Quran. Orang tidak akan mampu atau tidak akan punya tenaga seperti itu kecuali orang yang memang sudah mencintai Al-Quran. Jadi itulah kuncinya ibu-ibu sekalian. Kalau kita mencintai sesuatu, maka biasanya kita itu akan kuat melakukan sesuatu. Ya. Kalau kita tidak suka, biasanya akan berat. Begitu juga halnya dengan membaca Al-Quran. Mari kita laksanakan atau persiapkan bulan Ramadan dengan mampu menjaga lisan, yaitu dengan menghindari kata-kata yang buruk, ya. Apakah itu perkataan yang menyinggung dan menyakiti orang lain, atau kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Itu harus kita hindari di bulan Ramadan. Dan selanjutnya setelah kita mampu menghindari, kita hiasi lisan kita dengan kebaikan-kebaikan. Salah satu kebaikan yang bisa menghiasi lisan kita adalah tilawatil Quran. Itu saja ibu-ibu sekalian. Mohon maaf lahir dan batin, ya, apabila ada kesalahan selama ini. Saya dan atas nama keluarga menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, siap untuk mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang terbaik, dan kita juga mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.